Haleluya! Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah merahmati kita hingga saat ini, Minggu 8 Februari 2026. Para pendengar renungan Oasis Fajar, sebelum kita lebih lanjut mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepada Tuhan oleh karena kami adalah anak-anak-Mu yang terus rindu untuk dibentuk Tuhan menjadi seperti Engkau. Berkatilah kami dalam membaca Alkitab ini, sehingga kami memiliki kekuatan yang baru untuk menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga ayat 11. Dalam judul perikop, Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saudaraku, dari pembacaan Alkitab kita, maka uraiannya diberi judul Peniru yang Jitu, ayat 11 sebagai penekanan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Anak-anak adalah contoh paling umum dari peniru jitu. Jika orang tua terbiasa membuang sampah pada tempatnya, maka anaknya akan meniru dengan membuang sampah pada tempatnya. Demikian juga jika orang tua memberi contoh yang tidak baik, maka anak akan meniru hal demikian. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, kita dikasihi Allah dengan kasih yang sempurna, dan kasih demikian tidak kita temukan di dunia ini, karena kasih Allah itu tanpa syarat, abadi, dan tidak terbatas, sedangkan kasih manusia bisa berubah, terikat pada kondisi hatinya, dan memiliki batasan. Wujud kasih Allah yang paling besar melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Bagaimana Tuhan Yesus mau menanggung semua dosa dan pelanggaran kita menjadi orang yang merdeka. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Kita tidak hanya ditebus dan dijadikan merdeka, namun juga menjadi anak Allah. Sebagai anak, kita seharusnya menjadi peniru jitu, meniru karakter, sifat Bapa kita. Allah adalah kasih, maka sebagai anak Allah, kita harus hidup dalam kasih itu. Maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kata saling mengasihi menekankan kepada kita untuk mengasihi dengan kasih yang tulus, tanpa syarat, mau berkorban, dan selalu mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Hal inilah yang harus kita praktikkan sebagai anak-anak Allah. Penegasannya, jadilah peniru jitu dari karakter Allah, yaitu mengasihi
dengan kasih yang tidak bersyarat. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna buat kami. Ajarlah kami agar dalam hidup ini kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku pendengar Renungan Oasis Fajar, uraian dari pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan melimpahkan berkat-Nya bagi kita untuk menjadi seperti Kristus. Amin.